Oke, selamat pagi di pagi yang cerah ini. Semoga aktivitas kalian berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Saya doakan semoga semua niat amal baik kita. Salah lagi. Oke, saya doakan semoga semua niat baik kita dicatat sebagai amal ibadah untuk kita. Amin. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali menemukan video saya, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, untuk kalian yang penasaran edisi konten kita hari ini mau kemana, jangan di skip ya, tonton sampai akhir. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita opening dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas V. Jangan lupa banyak, jangan lupa gasken. Oke, untuk edisi konten kita hari ini kita akan solo touring ke Jogja ya. Ini aku sendirian, gak ada orang lain ya, gak ada yang lagi ngumpet atau gimana ya. Oke, di sini saya sendirian. Kita berangkat dari rumah tadi sekitar jam 5:15 ya. Kita memulai video dari alun-alun Purbalingga karena jarak antara alun-alun Purbalingga dengan rumah saya itu lumayan memakan waktu ya. Dan kenapa saya memulai videonya dari sini tuh karena baterai yang saya punya nggak banyak stoknya, jadi kita ngirit baterai. Oke, sebelum kita memulai perjalanan, pastikan dulu kendaraanmu ready untuk perjalanan jauh. Oke, mari kita mulai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saat ini ya kita sedang berada di alun-alun. Nanti untuk rutenya sendiri saya akan lewat ini jalan terobosan saja ya. Jalan terobosan lewat Kejobong. Nanti Kejobong lurus, terus nanti sampai di Wonosobo ya. Nanti kita cek di Google Maps saja. Ya, ini kondisinya masih sangat pagi ya. Sangat pagi sekali, tadi nggak sempet ngecek HP. Mungkin sekarang udah 5:30 lebih ya. Sebenarnya aku pengen berangkat itu lebih pagi lagi, misalkan jam 3 atau jam 2 ya, yang sekiranya nyampe ke Jogja itu jam masih pagi lah ya, masih sekitar jam 7-an kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, karena ini perjalananku yang perdana menempuh jarak yang jauh, belum tahu medannya juga ya, jadi saya untuk untuk melakukan perjalanan jauh sendirian itu nggak berani ya, belum berani sepertinya, karena pertama ya kondisi medan belum tahu, dan juga ini perdana sendirian juga kayak gitu kan, takut kenapa-napa di jalan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berangkatnya sekitar jam 5-an saja. Kemarin saya sudah nanya ke temanku, ada yang di Jogja juga ya, dia itu sering bolak-balik Jogja Purbalingga. Jadi aku nanya, Mas, rekomendasi berangkat ke Jogja dari Purbalingga itu jam berapa kayak gitu.
Terus sama temanku dijawab, ya sekitar jam 5 saja ya, paling pas. Oke, terus aku bilang, oke mas, aku juga kemarin udah rencana berangkat ke Jogjanya sekitar jam 5 pagi mas. Jadi setelah aku nanya teman dan juga sudah mendapatkan jawaban yang istilahnya sesuai dengan rencanaku, ya udah tugas gitu. Kalau misalkan berangkat lebih siang lagi nanti takut kepanasan di jalan, takut rame juga. Akhirnya ya alangkah baiknya dan lebih tepatnya berangkat jam 5 saja. Oke, untuk solo touring kita hari ini kita akan menempuh ya, kalau di total itu PP pulang pergi sekitar 350 km. Dan untuk sejauh itu ya, saya baru pernah ya, seumur-umur itu baru pernah menempuh jarak sejauh itu dengan motor. Jadi ini memang perdana banget ya, perdana banget solo touring. Ya tadi di opening kita sudah nunjukin ya, kalau memang aku berangkat sendiri dari Purbalingga ya, nggak ada yang ikut, nggak ada yang ngebonceng. Tadi di jok belakang itu sudah kutaruh mantel, jadi tidak ada yang bonceng sama sekali. Ya niatnya nanti kalau misalkan waktunya masih pas dan sesuai rencana itu mau mampir dulu ke Magelang, ke Candi Borobudur, karena itu sebelum ke Jogja ya. Jadi lokasinya itu sebelum nyampe ke Jogja, dari rute yang ditunjukkan Google Maps itu kita tinggal belok kiri saja nanti ya. Jadi ya sekalian aja lah mampir. Aku juga belum pernah ke Candi Borobudur ya, kepengen juga lihat seperti apa arsitektur bangunan candi itu. Ya ini sangat bagus ya, sangat bagus pemandangannya ya, meskipun sedikit ini kabutnya itu masih belum bersih ya, karena mataharinya belum kelihatan. Nanti kalau misalkan mataharinya udah nongol pasti kabutnya bersih, bakalan lebih indah. Ya tadi sebenarnya saya mau opening dengan slogan baru ya. Slogan barunya itu, siapkan motormu, nyalakan mesinmu, masukkan gigimu, mari kita gaskan. Niatnya tadi mau opening pakai slogan itu, tapi lupa ya. Lupa, karena fokusnya itu tadi masih fokus ini opening untuk nunjukin bahwa aku berangkatnya itu sendirian, memulai startnya dari alun-alun Purbalingga ya, benar-benar alun-alun Purbalingga. Jadi no tipu-tipu, no hoax ya. Perjalanan yang saya tempuh itu dari Purbalingga, dimulai dari alun-alun. Ya meskipun dewekan yo panggah los ya, dewekan panggah los, rarewel, rakaken ina inu. Sing penting duwe niat, tujuan, semangat, motor di servis sithik gas. Lanang kok akeh ina inu. Nek jere Mas Adit kuwi gas dulu baru curhat. Masa bocah lanang curhat disit nembe gas, ya ora gas-gas.
Oke, nanti untuk perjalanannya ya saya bikin beberapa part saja ya, biar kalian nontonnya itu nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu memakan durasinya ya. Jadi nanti saya bikin beberapa part saja. Part pertama part perjalanan berangkat ya, nanti aku juga bikin beberapa part juga. Nanti mungkin pulangnya kalau sempat ya juga saya bikinkan vlog perjalanan pulangnya juga. Ya ini kondisinya bener-bener apa, masih pagi, belum sempat sarapan juga. Untuk kondisi bensin juga masih 4 bar ya, nanti di Banjar atau Wonosobo kalau nemu pom bensin kita isi dulu ya, biar enggak terlalu kehabisan di perjalanan, enggak terlalu was-was juga, ketakutan habis bensin di tengah jalan. Ya untuk bensin yang saya gunakan ini, saya menggunakan Pertalite ya kemarin ya. Nanti coba mungkin akan ganti ya ke Pertamax atau tetap Pertalite saja lah. Kita lihat nanti ya. Oke, ini sekarang kita sudah memasuki Kali Gondang. Nanti dari Kali Gondang ini kita belok kiri. Sorry, salah. Salah. Belum fokus kayaknya nih. Kita belok kanan lewat ke Jobong. Urung sarapan sih ya guys, maaf nih. Jadi agak sedikit kurang fokus. Ya kemarin pernah lewat sini juga ya waktu ke Banjar dalam acara meeting kantor. Kita lewat sini juga, ternyata jalanannya sudah halus. Jadi daripada kita lewat jalur utama, lewat Bukateja terus ke arah timur, Lampok, Banjarnegara, itu ya memang di sana halus juga, cuman di Bukatejanya kurang rata. Terus di Lampok ke arah timur, Banjarnegara lah ya, itu jalanannya banyak kendaraan gede-gede ya. Jadi aku penasaran juga lewat sini. Semoga saja di sini bisa lebih mempersingkat waktunya, lebih mempercepat perjalanannya ya. Karena ini saya kepengen bisa sampai ke sana itu sebelum jam 10 ya. Ya kemarin sebelum melakukan perjalanan ini saya prepare tipis-tipis lah ya, servis motor, ganti gearset, terus ganti ini seal shock belakang karena sudah bocor, terus sama benerin rem belakang ya. Rem belakangnya kemarin sempet kurang makan ya, dalam artian kurang bagus dalam melakukan pengereman. Jadi kemarin sudah sedikit dilakukan penyervisan ya, karena perjalanan yang akan kita tempuh lumayan cukup panjang. Kalau misalkan dibiarin begitu saja, takut kenapa-napa di jalan. Apalagi rantai ya, rantai itu utamanya ya penggerak roda belakang. Jadi kalau misalkan tetap menggunakan rantai lamanya ya khawatir saja ketika di jalan. Ya ini kondisinya cukup dingin ya. Ini aku juga pakai
jaketnya didobelin rompi biar nggak terlalu dingin tapi tetap dingin di bagian area tangan, karena apa, area tangan ini nggak ketutup apa inilah, jaket lain lah. Oke, mungkin untuk menghemat baterai ya, nanti aku skip dulu. Jadi ketika kita sudah memasuki atau kita mendapatkan view yang bagus, nanti akan kurekam ya. Misal kita lewat perjalanan di daerah A, terus kita mendapatkan view yang bagus, nanti kita record ya. Terus kalau kita sudah memasuki daerah A, kita juga akan record lagi. Karena baterai yang aku bawa ini cuman dikit ya, jadi untuk apa, menghemat baterainya kita skip dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti ketika mendapatkan spot-spot seperti yang aku jelaskan tadi. Wih, indah banget nih pemandangannya guys. Sekarang kita sudah memasuki daerah perbatasan antara Purbalingga dan Banjarnegara ya. Ini mohon maaf kalau saya salah menyebutkan tempat ya, karena Dusun Simpar. Karena ini saya nggak terlalu mengetahui lokasinya ini berada di daerah mana ya, karena tadi pas ada di plang itu cuman ada tulisan kalau lewat jalur sini menuju Banjar. Terus tadi ada pertigaan belok kanan itu menuju Rakit, Bukateja atau Purbalingga. Alhamdulillah. Aduh, dingin banget guys, sampai bersin. Aduh. Ya, tadi pemandangannya sangat bagus ya. Kalau kita ngikutin plang itu Wonosobo Semarang belok kanan. Alhamdulillah 2 kali bersin. Nah, astagfirullahaladzim. Tiga kali bersin saking dinginnya. Oh iya, sekarang ternyata sudah masuki Banjarnegara ya. Waduh, ada teranggulnya, nggak kelihatan banget. Ya kita ikutin saja jalan ini ya. Kita ngikutin plang jalan. Tadi kita disuruh belok kanan kalau mau ke arah Wonosobo. Ya, jalanannya di sini sangat mulus ya, enak nih buat berkendara. Yaitu tadi kita berangkat dari Purbalingga, ada satu orang yang pakai motor Grand. Dia juga sepertinya mau melakukan perjalanan jauh. Terlihat muatannya itu sangat banyak ya, depan, belakang, sama yang digendong. Aduh, dingin sampai suaraku bindeng-bindeng gini ya. Ya coba kita bareng aja dulu sama ini. Nanti kita bakalan sampai kemana barengnya ya, kita ikutin saja dulu. Tapi seperti biasa nanti kita skip ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan sering di skip, karena bateraiku itu yang nggak banyak stoknya, jadi kita harus berhemat supaya sampai ke Jogja masih bisa ke record ya. Ya, sepertinya kita sudah sampai di Waduk Merican. Aduh.
Aduh, banyak banget ini teranggulnya. Aduh, dua kali teranggulnya. Ya kalau misalkan, aduh, teranggul lagi nih. Aduh, ya kalau misalkan selama perjalanan jalannya halus seperti ini ya sangat mempermudah dan mempercepat ya. Tapi kita kan nggak bisa memastikan seluruh perjalanan seperti ini jalannya. Bisa saja ada yang rusak, ada yang parah banget. Rusak itu kategori biasa, terus ada yang parah banget atau enggak. Ayo, astagfirullahaladzim, triangulasi. Ayo, ya kita belok kiri. Ternyata sudah sampai sini. Ya kalau sudah sampai sini itu nanti kita cuman lurus, terus nanti kita bisa sampai Wonosobo. Oke, mungkin kita skip dulu ya. Oke, sekarang kita sudah berada di alun-alun Banjarnegara. Ya tadi sayang banget ya, ternyata aku tuh lupa matiin kameranya ya. Jadinya ya ngerekod tanpa aku ngomong. Astagfirullah. Ya ini kita sekarang sudah berada di alun-alun. Ini Tugu Banjarnegaranya. Ya ini memori yang aku gunakan kapasitasnya 32 GB ya. Jadi nanti mungkin harus lebih sering-sering ngecek apakah kameraku ngerekam atau enggak ya, karena takutnya nanti pas kita bener-bener lagi ngerekam, lagi ngerekod, lagi ngomong malah kapasitas memorinya habis. Jadi nanti kita harus berhati-hati. Oke, kita sudah melewati Banjarnegara, alun-alunnya. Sekarang kita tinggal lurus untuk menuju ke Wonosobo. Oke, sekarang kita akan memasuki Kabupaten Wonosobo. Waduh, kok ngomongnya aku jadi begini ya. Ya sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Wonosobo. Dari sini kita masih lurus ya, ngikutin jalan ini terus. Ya tadi sempet berangkat sama ini pemotor yang pakai Honda Grand ya, tapi udah nggak kelihatan karena tadi mereka itu ya karena tadi dia itu bawa motornya lumayan kenceng ya, itu di depan sepertinya.
Jenengan arep maring ndi, Mas? Jenengan arep maring Jogja? Arep maring Jogja? Iya, bareng yuk. Apa? Sleman. Iya, jenengan? Oh, Bantul. Oke, tadi apa? Kita lewat pasar ya, jalan terobosan pasar. Jadi pas pertamanya kan kita ngikutin plang yang diarahin Wonosobo, Dieng itu lurus, Jogja Semarang itu ambil kanan. Nah itu kita ngikutin jalur itu kan pertamanya, lurus terus sampai ketemu perempatan pasar. Nah itu kita belok kanan lewat jalan kecil ya, terus nanti ketemunya jalan gede lagi, terus ngikutin jalan itu terus sekarang sampai di sini. Nah pertama kita setelah keluar dari jalan kecil pasar itu ya, jalanannya itu cor, ya tahu sendiri lah ya kalau cor itu nggak bagus ya, nggak rata kayak gitu kan. Nah setelah ngelewatin jalan cor itu kita lewat jalan aspal kembali, tapi jalanannya itu kurang bagus ya, banyak sekali tambalannya dan juga nggak rata. Tadi kita sempat bareng sama mas-mas Grand itu, tapi sekarang aku ketinggalan lagi ya. Ya dia sudah nggak kelihatan lagi, tapi ya nggak apa-apa lah, kita sendirian aja. Ini aku bener-bener nggak pakai Google Maps ya teman-teman, dari pertama berangkat sampai sini ya, karena tadi bareng sama mas-mas Grand itu ya, kenalan di jalan. Jadi ini bener-bener real, no tipu-tipu, asal jalan. Pokoknya kita panduannya tadi dari atau menggunakan plang penunjuk jalan. Terlalu kendel lah ya, bernyali banget. Arep maring Jogja orang nganggo Google Maps wis adoh kiye, tapi ya ora apa-apa lah. Mengko nek misalkan wis bingung ya nganggo Google Maps. Ya sementara ini kita jalan saja dulu. Kalau sudah mentok baru pakai Google Maps. Ya semoga saja nanti kita ketemu mas-mas Grand lagi ya. Jadi kita nggak perlu pakai Google Maps, bisa ngikutin mas-mas itu lagi. Tapi sayangnya udah terlalu jauh kayaknya sih. Ya sepertinya kalau dilihat ya, mas-mas Grand itu sudah terbiasa pulang pergi ke Jogja kayaknya, karena dilihat itu dia sudah sangat paham betul ya kondisi medannya seperti apa, jalan terobosannya yang tercepat itu lewat mana kayak gitu. Jadi ya semoga saja nanti kita ketemu lagi ya, biar kita nggak terlalu lama menggunakan Google Maps. Ya kita sekarang sudah berada di Sapuran. Ya ini aku masih asal jalan aja ya, masih asal ngikutin Google Maps saja, ngikutin jalan. Nanti kita nemu pom bensin, isi bensin, terus kita buka Google Maps-nya kayaknya sih. Tadi udah sempet berhenti ke pom bensin, tapi karena terlalu banyak yang ngantri ya, jadi males, pasti bakalan lama kita beli bensinnya.
ku amatin ya, sepanjang jalan udah memasuki daerah sini udah nggak ada yang plat R ya. Udah plat AA semua. Oh itu doang R, itu satu, itu R lagi, AA. Ya semoga saja udah bener ya jalanannya ya. Ini bensin tinggal 3 bar, kondisinya di jalanan kayak gini. Nanti di depan ada pom bensin nggak ya? Ya semoga aja ada sih. Sebelum bensinku kehabisan, semoga aja kita nemu pom bensin. Ya mungkin buka Google Maps dulu apa ya. Udah sejauh ini pelangnya juga nggak kelihatan. Daripada kita nyasar terlalu jauh, lebih baik kita di depan buka Google Maps saja lah. Ya semoga aja sih bentar lagi kita nemu pelang ya. Jadi kita ada penunjuk jalannya. Bener-bener udah nggak kelihatan kan mas-mas grandnya, dia pasti udah ngebut bang. Tadi juga bawa motornya ngebut sih, nganan terus, no ngiri-ngiri, nganan pol rata kanan, pol rata kanan lagi, pol nganan terus. Oke, kita berhenti saja dulu di sini ya. Kita cek Google Maps. Oke, ini pengisian pertama ya. Sebelumnya sudah pernah aku isi di hari Rabu ya. Itu aku isi 50, terus aku pakai berangkat kerja. Tadi berangkat menyisakan 4 bar. Ini sebenarnya tinggal sisa 3 bar ya, tapi daripada kehabisan di jalan ya, lebih baik diisi dulu. Kita hitung saja ini pengisian pertama 50.000 ya, sekalian ngademin mesin ya. Ini nggak tahu nih di pom bensin mana, belum ngecek juga ya tadi. Yang penting asal berhenti dulu, kita ngisi bensin. Kita destinasi pertamanya mau menuju ke Candi Borobudur. Jadi kita nggak langsung ke Jogja, tapi ke Candi Borobudur dulu. Kita mau ke sana karena saya belum pernah ke sana ya. Jadi mau ke sana dulu. Morning personnya di kota orang. Tadi aku cek 7:30 ya. 7:30 kita berada di sini. $50 Mbak. Ya. Oke.
Iya Mbak, terima kasih. Ya, 50.000 kita cek jadi berapa bar. Oke, kita berhenti dulu ke ini ya, Alfamart. Kita beli sarapan dulu sama minum, sekalian mindah data dulu. Aduh, sayang banget guys, tadi aku udah ngomong panjang lebar tapi malah nggak kerekam ya. Tadi kita melewati jalur kepil ya, jalur kepil yang seperti trek MotoGP ya, belok-belok kayak gitu kan. Wih, ini sekarang kita masih berada di area hutan ya. Jalurnya seperti trek MotoGP, belok-belok, dan ini sekarang jalanannya itu jalan cor ya. Kalau yang tadi itu aspal, sekarang sudah memasuki area jalan cor. Ya oke, teman-teman, ini kita kembali ke jalan aspal lagi. Jadi selama perjalanan di area hutan ini tuh dibagi-bagi ya. Tadi ada jalan yang aspal, terus ada jalan yang dicor, terus sekarang jalan aspal lagi. Sepertinya mungkin melihat dari kontur tanahnya ya, menyesuaikan itu, terus pembangunan jalannya itu jadi disesuaikan. Ya oke, teman-teman, tadi aku sempat ngomong ini ya, tentang yang aku pelajarin dari solo touring kali ini itu bukan seberapa bagus motor kalian, tapi seberapa besar nyali kalian. Karena bentar, aku cek dulu. Oke, masih merekam. Karena seberapa bagus motor kalian, kalau kalian itu nggak berani, ya nggak bakalan gas. Kalau misalkan nyali kalian itu besar, entah motor itu kayak gimana, pasti kalian bakalan berani gas. Karena tadi itu aku ketemu mas-mas yang pakai Grand, dia itu pakai motor Grand, berani gas dari Purbalingga ke Jogja. Nah, sedangkan kalian yang mungkin punya motor lebih bagus malah belum berani gas-gas ke Jogja. Oke, sorry ya guys, bukan bermaksud menyindir, tapi emang begitulah keadaan yang tadi ku temui ya. Selamat jalan. Oke. Ya, itu juga buat diriku sendiri juga ya guys, karena aku baru berani solo touring jauh pun ketika sudah mendapatkan Vixion Ishigami ini. Kenapa aku namain Vixion Ishigami? Karena Vixion Ishigami itu nama belakangnya Senku Ishigami, dari tokoh karakternya Dr. Stone. Ya oke, jadi jadi cowok jangan terlalu banyak curhat di awal, terlalu banyak alasan. Mungkin kalian itu terlalu banyak alasan buat nutupin bahwa kalian itu nggak berani buat solo touring sendirian ya. sorry, bukan bermaksud menyindir, tapi ini pendapatku aja sih, karena kadang aku pernah menemui lah ya. Kadang ada orang yang terlalu banyak alasan di awal, kakean alasan kakean alasan kae ina inu. Ya aslinya nurawani. Jadi cowok itu nggak usah terlalu banyak alasan ya. Ada kesempatan, ada niat, ada tekad, ada tujuan, ya langsung gas saja. Terutama anak duit nggak tuku bensin, ya wis gas wae. Arep nunggu apa maning.
nunggu kanca ya belum tentu. Yang penting bisa dewekan gas dhisik. Oke, sekarang kita berada di entah daerah mana ya. Nggak tahu ini berada di daerah mana. Yang penting asal jalan saja dulu, mencari plang penunjuk jalan. Enggak sih, kita pakai Google Maps saja ya. Jadi seperti itu ya guys. Bukan bermaksud menyindir, tapi memberikan semangat saja ya. Kalau kalian punya motor bagus atau misalkan nggak terlalu bagus lah, kalau kalian kepengen solo touring ya udah gaskan saja. Yang penting kalian punya niat, punya tekad, punya tempat tujuan yang dituju, ya udah gas saja. Jadi nggak usah terlalu banyak alasan di awal. Oke, dari jalur Kepil tadi ya, kita diarahin belok kiri. Sekarang kita sudah berada di jalan provinsi ya. Kita tinggal lurus ngikutin jalan ini. Tadi sepanjang jalan dari jalur Kepil itu kebanyakan menggunakan ini ya, jalan cor ya, jadi kurang nyaman dilewatin tadi. Nah, sekarang kita sudah berada di jalur menuju Magelang. Oke, tetap ikutin terus perjalanan saya ya guys. Untuk kalian yang penasaran seperti apa jalur yang saya lewati, siapa tahu bisa menginspirasi kalian untuk melakukan solo touring juga ya. Jadi jika kalian berkeinginan, mempunyai niat dan belum tahu seperti apa medan yang akan dilewati, bisa tonton video saya dari awal sampai akhir ya. Meskipun saya nggak full ngerekam jalannya ya, kalau misalkan aku ngerekam full perjalanannya nanti terlalu lama durasi videonya, kalian bosen. Jadi aku skip, aku cari part-part yang bisa menjadi patokan, bisa menjadi tanda di mana beloknya, di mana jalan yang bagusnya, di mana jalan yang rusaknya. Oke, kita melanjutkan perjalanan ya. Setelah kita ngeres tadi, kita sarapan dulu, kita mau melanjutkan perjalanan. Sekarang sudah jam 10:30. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Ya, untuk perjalanan tadi kita memulai dari rumah itu jam 5:30. Terus kita nyampe sini tadi sebenarnya gasik ya, jam lebih awal, jam 9 atau setengah 10 tadi. Terus kita istirahat, sarapan, terus mindahin hasil recordnya ya. Jadi kita ada sejam kurang lebihnya di Indomaret. Terus kita melanjutkan lagi perjalanan. Oke, untuk ke Candi Borobudur kita belok kiri. Kita ngikut ini ya, ngikutin jalan. Ya, ini aku pakai Google Maps, tapi Google. Nah, setelah 500 meter ini mau ke pom bensin ya. Waduh,
hawanya sudah sangat berbeda dari pas berangkat tadi ya. Tadi sebelum masuk ke Indomaret itu hawanya dingin ya. Sekarang sudah panas. Lurus. Kemana sih? 500 meter. Waduh, nggak jelas banget nih Google Maps-nya karena nggak pakai intercom. Kayaknya belokan depan itu disuruh ke kanan ya. 500 meter dari tempat kita tadi. Itu mungkin di depannya. Ya, ini adalah pemandangan kota Magelang di siang hari. Pagi menuju siang ya. Karena masih jam 10-an sih. Ya. Oke. Mana ini belokannya? Ini apa ya? Ya kita coba belok dulu lah. Oh, bukan. Oh, depan. Nah, nggak jelas banget nih. Sendirian sih soalnya guys, nggak ada temen yang ngarahin, jadi kurang jelas banget ini. Kayaknya ini nih, kita belok kanan saja dulu ya. Aduh, ngeri sekali. Kayaknya ini nih, parkir ya, tempat yang tadi ya, kita cuman muter doang. Aduh, oke, kita sekarang sudah berada di kawasan Candi Borobudur. Disuruh belok kanan. Bentar.